Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devita Anggreni Rusdian dengan NIM belakang 23. Lalu ada dua rekan saya, Husnu Khotimah dengan NIM belakang 27 dan Tri Astuti dengan NIM belakang 30. Di sini kami akan membahas salah satu metode integrasi numerik yaitu trapezoidal rule sebagai bagian dari tugas mata kuliah komputasi statistika. Agar lebih mudah memahami perhitungannya nanti, kita mulai dulu dengan konsep dasar dan alasan kenapa metode ini dibutuhkan. Di era analisis data modern, metode numerik punya peran besar dalam menghitung berbagai besaran seperti luas daerah, probabilitas, dan juga nilai harapan. Namun kenyataannya, tidak semua fungsi punya arti turunan atau bentuknya terlalu rumit untuk diselesaikan secara analitik. Karena itu, digunakanlah integrasi numerik seperti trapezoidal rule dan juga Simpson rule untuk memberikan perkiraan nilai integral dengan tingkat kesalahan yang bisa kita kendalikan. Metode ini menjadi sangat penting karena banyak fungsi di dunia nyata yang bersifat non-linear, dan juga sedikit kesalahan dalam integrasi bisa menimbulkan bias besar dalam analisis statistik maupun ilmiah. Komputasi modern seperti R, Python, dan MATLAB membuat penerapannya lebih mudah. Jadi, secara sederhana, metode integrasi numerik adalah solusi praktis dan efisien terutama untuk data science, teknik, dan juga ekonomi. Dengan integrasi numerik, kita ingin mendekati area di bawah kurva menggunakan bentuk yang lebih sederhana. Pada trapezoidal rule, kita mendekati kurva dengan garis lurus antara dua titik. Garis ini membentuk trapesium dan luas trapesium tersebut kita jadikan sebagai pendekatan dari nilai integral. Untuk satu interval, rumus dasarnya yaitu H dibagi 2, fx0 ditambah 2 sigma fxi plus fxn, di mana fx0 adalah nilai batas yang paling ujung atau A-nya, fxi ini adalah jumlah dari titik-titik di tengah, dan fxn ini adalah jumlah titik-titik yang ada di sebelah kanan atau yang paling ujung kanan. Jika interval dibagi menjadi lebih banyak bagian, kita gunakan lebar subinterval, yaitu rumusnya ada H sama dengan B dikurang A dibagi 2. Jadi area yang rumit kita pecah menjadi bagian kecil yang lebih lurus sehingga lebih mudah dihitung. Nah, pada gambar di samping, terlihat bagaimana proses trapezoidal rule bekerja. Interval dari A ke B dibagi menjadi beberapa titik. Pada grafik tersebut, ada titik X0, X1, X2, dan X3. Pada setiap potongan kecil itu, kurva kita dekati dengan garis lurus, bukan bentuk kurva aslinya. Garis-garis tersebut membentuk trapesium di bawah kurva. Dengan menjumlahkan luas trapesium terkecil itu, kita mendapatkan perkiraan integralnya. Dan semakin banyak potongan atau semakin besar nilai n, hasilnya akan semakin mendekati nilai integral sebenarnya. Pertanyaannya, kapan metode ini cocok dipakai? Trapezoidal rule sangat cocok digunakan ketika fungsi halus atau tidak terlalu berosilasi. Kita membutuhkan perkiraan cepat, data berbentuk titik-titik empiris, perhitungan analitik sulit atau tidak mungkin dilakukan. Metode ini fleksibel dan sering menjadi pilihan pertama ketika kita hanya butuh hasil yang cukup akurat tanpa perhitungan yang rumit. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah perhitungan trapezoidal rule termasuk proses iterasinya. Yang pertama, kita menentukan interval A sampai B-nya. Lalu yang kedua, kita pilih jumlah subinterval N-nya, yaitu N ini menentukan seberapa banyak kita membagi interval. Semakin besar nilai N, semakin halus pembagiannya. Lalu yang ketiga, kita menghitung lebar subintervalnya, yaitu memakai rumus H sama dengan B dikurang A dibagi N. Lalu yang keempat, kita menentukan titik-titik pembagi. Yang kelima, kita hitung nilai fungsi di tiap titik menggunakan fungsi di awal, fx di awal. Lalu yang keenam, kita menggunakan rumus trapezoidal rule. Lalu yang ketujuh, kita mendapatkan nilai integral aproksimasinya. Untuk lebih mengerti iterasinya, selanjutnya perhitungannya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tri Astuti. Baik, pada slide ini kita akan melakukan perhitungan trapezoid secara manual. Misalnya nih, ada studi kasus yaitu hitung integral fungsi berikut pada interval 0,5, di mana fx sama dengan 3x kuadrat min 2x tambah 4. Nah, nilai referensinya yaitu 120.
Metode penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus integral atau I dan H lebar segmen yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Baik, untuk menjawab soal ini kita memerlukan beberapa iterasi. Iterasi 1 yaitu menggunakan satu segmen dengan N sama dengan 1. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghitung lebar segmen atau H, di mana 5 dikurangi 0 dibagi 1 menghasilkan 5. Kemudian evaluasi fungsi. Kita memasukkan F0 dan F5 ke dalam fungsi yang tadi sudah disebutkan, dan didapatkan F0 sama dengan 4 dan F5 sama dengan 69. Kemudian, kita juga menghitung integral, yaitu I1 sama dengan 5 dibagi 2 dikali 4 ditambah 69, menghasilkan 182,5. Dan yang terakhir, melakukan estimasi error. Di sini, pada iterasi 1, kita tidak memiliki estimasi error, karena kita tidak mempunyai nilai integral sebelumnya yang bakalan dibandingin untuk iterasi 1 ini, sehingga estimasi errornya tidak ada. Iterasi kedua yaitu menggunakan dua segmen, di mana N sama dengan 2. Sama seperti sebelumnya, kita menghitung lebar segmen, yaitu 5 dikurangi 0 dibagi 2 menghasilkan 2,5. Dan kita juga menentukan titik grid atau X, yaitu 0, 2,5, dan 5. Kemudian evaluasi fungsi. Nah, 0 dan 5 merupakan titik ujung. Kita menghitung pertama F0 yaitu didapatkan 4, kemudian titik tengahnya adalah 2,5. 2,5 kita masukkan ke dalam fungsi sehingga menghasilkan 17,75, dan titik ujung akhir yaitu 5 kita masukkan ke dalam fungsi dan menghasilkan 69. Karena ada dua titik ujung, kita jumlahkan keduanya, yaitu 4 ditambah 69 menghasilkan 73. Selanjutnya, kita menghitung integral kedua yaitu I2, di mana 2,5 dibagi dengan 2 dikali dengan 73 ditambah 2 kali 17,75. Nah, 17,75 ini merupakan titik tengah, makanya dia dikali dengan 2, sehingga integral I2 menghasilkan 135,625. Dan estimasi errornya yaitu mutlak dari integral 2 dikurangi integral pertama, yaitu 135,625 dikurang dengan 182,5 menghasilkan 46,875. Kemudian kita melakukan iterasi ketiga dengan menggunakan 4 segmen, yaitu N sama dengan 4. Kita menghitung lebar segmen, yaitu H sama dengan 5 dikurangi 0 dibagi dengan N-nya, yaitu 4, menghasilkan 1,25. Kemudian menentukan titik grid nih. Nah, yaitu menambahkan H sama dengan 1,25 tadi dari batas bawah. Jadi di sini ada X0 yaitu 0,00 sebagai titik awal, X1 sama dengan 0,00 tadi ditambah dengan 1,25 menghasilkan 1,25, terus selanjutnya ada X2 yaitu 1,25 ditambah dengan 1,25 menghasilkan 2,5. Kemudian X3 yaitu 2,5 ditambah 1,25 menghasilkan 3,75. Dan yang terakhir X4 yaitu 3,75 ditambah 1,25 menghasilkan 5, yang dimana ini merupakan titik akhirnya. Kemudian kita melakukan evaluasi fungsi. Nah, kita menjumlahkan nih titik ujungnya, yaitu ada F0 dan F5 yang dijumlahkan menjadi 73. Kemudian ada komponen tengah pertama, itu ada 1,25. Nah, 1,25 ini kita masukkan ke dalam fungsi dan menghasilkan 6,1875. Kemudian ada komponen tengah 2 yaitu F2,5, kita masukkan ke dalam fungsi dan didapatkan 17,75. Dan komponen tengah 3 yaitu 3,75, kita masukkan ke dalam fungsi dan menghasilkan 38,6875. Sehingga ketika kita jumlahkan, ketiga komponen ini menghasilkan 62,625. Nah, selanjutnya kita mencari I3.
73 didapatkan dengan 1,25 dibagi 2 dikali 73 ditambah 2 dikali 62,625. 62,625 ini merupakan penjumlahan dari ketiga titik tengah tadi, sehingga I3 didapatkan 123,90625. Selanjutnya menghitung estimasi error. Estimasi error yaitu mutlak dari I3 dikurangi dengan I2, menghasilkan 11,71775. Selanjutnya, kita melakukan iterasi keempat, yaitu dengan menggunakan 8 segmen, di mana N sama dengan 8. Pertama, kita hitung lebar segmennya, yaitu H sama dengan 5 dikurangi 0 dibagi 8, sehingga menghasilkan 0,625. Kemudian, titik gridnya, yaitu X-nya, menambahkan H sama dengan 0,625 dari batas bawah. Nah, di sini kita mendapatkan ya X0 sampai X8-nya. Bisa dilihat pada layar. Nah, X1 sama X7 itu merupakan titik tengahnya. Setelah kita mendapatkan titik-titik grid tadi, kita melakukan evaluasi fungsi. Yang pertama, kita jumlahkan dulu nih titik ujungnya, yaitu ada F0 dengan F5 menghasilkan 73. Kemudian kita menghitung komponen tengah 1, komponen tengah 2, sampai komponen tengah 7, yang dimana kita akan memasukkan komponen tersebut ke dalam fungsinya, sehingga bisa didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian, kita jumlahkan nih dari komponen tengah 1 sampai komponen tengah 7, kita jumlahkan titik tengahnya. Dapatkan 157,0625. Kemudian kita menghitung integral atau I4-nya, di mana 0,625 dibagi 2 dikali 73 ditambah 2 dikali 157,0625. 157,0625 ini merupakan penjumlahan dari titik tengahnya tadi, sehingga I4 didapatkan 120,9765625. Lalu kita menghitung estimasi errornya, yaitu mutlak dari I4 dikurangi I3, menghasilkan 2,9296875. Nah, kita masih melakukan iterasi-iterasi lagi sampai errornya tuh makin kecil dan mendekati nilai toleransi yang diinginkan. Untuk mempermudah perhitungannya, kita menggunakan RStudio sebagai alat pembantunya. Di slide berikutnya akan dijelaskan mengenai perhitungan menggunakan RStudio. Implementasi pada R. Untuk mengimplementasikan studi kasus sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan fungsi f(x), yaitu 3x kuadrat min 2x plus 4. Kemudian menetapkan batas bawah dan batas atas untuk integral fx dx, di mana batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 5. Selain itu, kita juga perlu menetapkan jumlah iterasi yang akan kita lakukan. Di sini maksimal iterasi yang kita lakukan adalah 10. Jadi ketika nanti iterasi dijalankan, loop ini akan berjalan sebanyak 10 kali. Kemudian kita juga perlu menetapkan vektor untuk menyimpan hasil aproksimasi integral. Di sini kita membuat vektor n values, t values, dan error values, di mana n values ini berisi nilai n yang digandakan pada setiap iterasi, yaitu n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 4, dan seterusnya hingga n sama dengan 512. Nah, pola penggandaan ini itu diperoleh dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, hingga 2 pangkat 9. Sementara itu, t-values digunakan untuk menampung nilai numerik integral hasil metode trapezoid pada setiap iterasi. Dan error values digunakan untuk menyimpan selisih antara dua hasil iterasi beruntun sebagai ukuran konvergensi perhitungan. Selanjutnya, proses perhitungan dilakukan melalui for loop yang berjalan dari iterasi pertama hingga iterasi ke-10. Vektor n di sini itu digunakan untuk menetapkan jumlah n untuk iterasi yang berjalan, sedangkan vektor h digunakan untuk menghitung lebar subinterval. Kemudian, vektor x itu digunakan untuk membuat titik-titik pembagi antara A sampai B. Masih dalam loop yang sama, kita definisikan Tn sebagai formula perhitungan trapezoid rule untuk setiap n subinterval.
Karena indexing di R itu dimulai dari 1, maka titik pertama atau X0 menjadi X1 dan titik terakhir atau Xn itu menjadi Xn plus 1. Nah, hasil perhitungan Tn ini kemudian disimpan dalam vektor t-values. Untuk perhitungan error sendiri, jika loop berjalan pada iterasi pertama, error antara iterasi diset sebagai nah, sehingga iterasi pertama tidak memiliki error. Sementara itu, untuk iterasi lainnya, error diset ke nilai absolut selisih antara aproksimasi sekarang dan sebelumnya. Hasil iterasi pada for loop yang tadi kita jalankan kemudian disimpan pada data frame result yang berisi kolom iterasi n, tn, dan error. Dari hasil iterasi terlihat bahwa nilai n yang kecil akan menghasilkan error yang besar dan nilai tn yang sangat jauh dari nilai yang sebenarnya. Sementara nilai n yang semakin besar akan menghasilkan error yang kecil dan nilai tn yang semakin dekat dengan nilai sebenarnya. Hal ini membuktikan bahwa trapezoid rule menghasilkan nilai yang semakin akurat ketika n diperbesar.